Ada kalanya orang yang baru membeli atau mendapatkan dinamo mesin cuci pengering seperti ini akan kebingungan menentukan kabel mana saja yang dipakai untuk arus PLN maupun untuk ke kapasitor. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di GG Star Channel. Baik, saya baru saja membeli sebuah dinamo spin mesin cuci atau dinamo pengering mesin cuci. Nah, ada kalanya orang yang baru membeli atau mendapatkan dinamo mesin cuci pengering seperti ini akan kebingungan menentukan kabel mana saja yang dipakai untuk arus PLN maupun untuk ke kapasitor. Umumnya kabel yang keluar dari dinamo ini terdiri dari 3 kabel ya. Warnanya bisa saja seperti ini, biru, merah, kuning, ada juga abu-abu, ada juga hitam, ada juga putih dan lain sebagainya. Nah, yang pertama kalian siapkan adalah sebuah kapasitor untuk mendukung kinerja dari dinamo ini. Ini adalah kapasitor mesin cuci 2 tabung, terdiri dari 2 kapasitor yang dijadikan satu. Kapasitor pertama menggunakan ukuran 6 mikrofarad dan 12 mikrofarad. Untuk dinamo pengering ini menggunakan kapasitor 6 mikrofarad. Pada umumnya, dinamo pengering menggunakan kapasitor yang ukurannya lebih kecil dari kapasitor kedua. Untuk itu, kita akan menggunakan 6 mikrofarad dengan kabel berwarna white dan grey. Berwarna white dan grey. Kabel yang berwarna merah dan kuning ini digunakan untuk dinamo pencuci. Untuk itu kita abaikan dulu. Nah, selanjutnya adalah kalian wajib punya multitester. Seperti ini contohnya. Saya menggunakan multitester digital. Kita gunakan di ohm. Oke. Kabel yang keluar dari dinamo ini menggunakan warna merah, kuning, dan biru. Masing-masing kabel ini terhubung, akan tetapi mereka mempunyai hambatan atau resistensi sendiri-sendiri. Kita akan ukur menggunakan multitester. Pertama, saya akan mengukur kabel biru dan kuning. Kalian bebas ya mengukur kabel yang mana terlebih dahulu. Saya akan coba untuk kabel kuning dan biru. Di layar multitester terdapat ukuran 134,2. Untuk kabel biru dan kuning mendapat nilai 134,2. Lalu saya akan mengukur kabel biru dan merah. Mendapati nilai
94,9, 93 toleransinya 1, 93,6. Untuk kabel biru dan merah adalah 93,6. Lalu kita akan mengukur kabel merah dan kuning. Mendapati nilai 227,5. Untuk kabel merah dan kuning, nilai resistensinya adalah 227,5. Setelah mendapatkan nilai-nilai ini, kita sudah bisa tahu mana kabel yang langsung ke jalur PLN. Kabel yang langsung jalur ke PLN adalah kabel dengan resistensi yang paling kecil. Dari ukuran yang tadi, kabel yang paling kecil resistensinya adalah biru dan merah, yaitu 93 ohm. Ini adalah kabel jalur PLN langsung. Akan tetapi, di salah satu kabel jalur PLN biru dan merah ini, ada juga yang terhubung ke kapasitor yang akan kita gunakan ini nanti. Bagaimana cara menentukannya? Cari ukuran resistensi yang paling besar. Dari hasil ukuran tadi, resistensi yang paling besar adalah kabel merah dan kuning. Ini adalah kabel yang terhubung dengan kapasitor. Cukup jelas ya teman-teman, bahwa resistensi yang paling kecil yaitu merah dan biru jalur PLN, dan resistensi yang paling besar yaitu kabel kuning dan merah itu terhubung ke kapasitor. Oke, sekarang kita akan praktekkan. Kita akan gunakan kabel white dan grey untuk kita hubungkan ke kabel yang sudah kita ukur tadi. Merah dan kuning, resistensi paling besar terhubung ke kapasitor. Untuk itu, merah dan kuning akan kita hubungkan ke kapasitor. Kapasitor ini boleh dibulak-balik ya, bisa seperti ini atau bisa seperti ini. Kita hubungkan. Tadi sudah dijelaskan bahwa jalur yang langsung ke PLN adalah warna biru dan merah. Ini adalah yang akan kita sambung ke colokan 220 volt PLN. Saya sudah menyiapkan kabel untuk disambung ke PLN. Kabel merah dan biru kita sambung ke kabel colokan. Bebas, boleh terbalik. Nah, instalasi sementara ini sudah kita pasang. Kabel ini siap untuk dicolokkan ke PLN. Pastikan ya guys, bahwa ini kita berhubungan dengan setrum. Keamanan lebih utama. Kita perhatikan tidak ada kabel yang bersinggungan satu sama lain. Oh iya, sebelumnya saya akan kasih tanda dulu
di ujung as ini agar kita bisa terlihat gerakan putarannya. Saya colokkan ya guys. Nah, kalian bisa lihat dinamo ini berputar. Kira-kira begitu tutorial sederhana ini saya buat. Semoga video ini bermanfaat. Buat kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe, like, dan komen agar kita bisa saling sharing dan berbagi ilmu untuk sesama. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.